Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lainnya, dengan tubuh dipenuhi luka, ternyata Jongbuk masih memiliki sedikit kesadaran. Ia pun berusaha untuk menyeberangi sungai. Walaupun sulit, tapi ia sama sekali tidak menyerah. Tapi sayangnya ternyata Jongbuk tidak bisa menahan rasa sakit akibat luka serangan dari para bajak laut. Dan pada akhirnya ia pun terbawa arus sungai. Tapi sebelum itu ia sempat berkata, cepat, aku harus cepat memberitahukan situasi ini kepada Gunung Hua. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Musim dingin akhirnya tiba. Nampak murid Chung tengah berlatih walaupun cuaca begitu dingin. Memang sebagian dari mereka mungkin ada yang mengeluh, tapi sebagian lain tidak, karena nampaknya agak sedikit sulit saat mereka berlatih di tengah cuaca dingin yang ekstrim. Lalu seseorang pun berkata, jika di sini saja sudah begitu dingin, lalu bagaimanakah dingin yang ada di Istana Laut Utara? Ya, hampir dari mereka melihat para senior yang sebelumnya pernah berpetualang di Istana Laut Utara saat ini bahkan tidak mengenakan jaket ataupun mantel apapun. Bahkan ada salah satu dari mereka yang sampai berenang. Bukankah itu gila? Yang berarti cuaca dingin di sini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan cuaca dingin di Istana Laut Utara. Dan di tengah-tengah pelatihan tersebut ada salah satu murid yang melihat bahwa nampak seseorang tengah mendekat ke arah gerbang Gunung Hua. Lalu ada yang menanggapinya, apakah kau serius? Ini masih pagi-pagi buta. Siapa yang akan berkunjung ke Gunung Hua di tengah dingin ekstrim seperti ini dan masih pagi pula? Tapi ternyata itu bukan hanya sekedar halusinasi. Memang ada seseorang yang tengah berkunjung ke Gunung Hua dan saat mengkonfirmasi identitasnya, para murid nampak sedikit terkejut karena ia adalah Tuan Muda Wang Zhongyi, calon pimpinan dari guild pedagang Yunhua selanjutnya. Para murid pun langsung menghampirinya. Tuan Muda, apa yang telah terjadi? Kenapa kau mengunjungi Gunung Hua di pagi-pagi buta seperti ini? Lalu Wang Zhongyi pun menjelaskan yang intinya ada situasi genting yang mana ia harus menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan sekte. Dan pada akhirnya para murid pun memandu Wang Zhongyi untuk bertemu dengan pimpinan sekte Yunzhong. Nah, tentunya Wang Zhongyi tidak pergi seorang diri. Ada pimpinan sekte klan hantu Do Unchan yang ikut menemaninya. Dan saat ini keduanya tengah menunggu pimpinan sekte di ruangannya. Sejujurnya, saat kembali memasuki ruangan pimpinan sekte, sejujurnya Wang Zhongyi sedikit terkejut karena hampir tidak ada perubahan besar dari ruangan pimpinan sekte yang ia ingat saat pertama kali bertemu dengan Chung Myun untuk membicarakan soal bisnis. Padahal perubahan Gunung Hua sudah meningkat drastis dari sekte yang hampir runtuh menjadi salah satu sekte terbaik yang bahkan memimpin aliansi kawan surgawi. Wang Zhongyi sudah banyak menemui orang-orang dari berbagai macam kalangan dan hampir semua yang statusnya berubah pasti akan mengubah pula bagaimanakah penampilan dan juga ruangan mereka. Tapi tidak dengan Yunzhong. Ia masih nampak begitu sederhana bagaimanapun keadaannya. Nampaknya kekuasaan dan kekuatan yang ia dapatkan dari Gunung Hua sama sekali tidak mempengaruhi kepribadiannya. Beda dengan Wang Zhongyi, Do Unchan nampak begitu tidak sabaran. Ia pun bertanya kepada salah satu murid, di mana pimpinan sekte? Kenapa ia masih belum muncul?
muncul juga. Lalu seorang murid pun menjelaskan biasanya pimpinan sekte masih berlatih. Tentunya itu adalah jawaban yang sedikit mengejutkan. Karena pimpinan sekte mana yang masih berlatih pagi-pagi buta seperti ini? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Do Unchan dan juga Hwang Jong-i adalah hal yang tidak sopan. Bukan hanya mengunjungi sekte pagi-pagi buta, ia juga meminta pimpinan sekte untuk bergerak cepat. Tapi nampaknya para murid sama sekali tidak tersinggung dengan hal tersebut, mengingat mereka meyakini pastinya ada alasan serius kenapa dua orang penting ini datang pagi-pagi buta untuk mengunjungi pimpinan sekte. Hingga pada akhirnya Hyun Jong pun tiba. Ia pun langsung meminta maaf karena tidak menyangka akan ada yang mengunjunginya pagi-pagi buta. Tapi keduanya langsung menanggapi seharusnya mereka yang meminta maaf karena mengganggu pimpinan sekte pagi-pagi seperti ini. Tapi ada hal yang mengejutkan. Mereka berdua terdiam sejenak saat melihat tubuh pimpinan sekte. Bukan hanya nampak begitu bugar, ia juga terlihat dipenuhi dengan banyak energi. Jauh berbeda dengan apa yang mereka lihat saat pembukaan aliansi kawan surgawi. Tapi mereka berdua kembali tersadar saat Hyun Jong berkata, "Jadi apa yang ingin kalian katakan? Pastinya ada alasan penting kenapa kalian mengunjungiku pagi-pagi buta." Baik itu Hwang Jong-i dan juga Do Unchan pun saling menatap, dan pada akhirnya Do Unchan pun yang menjelaskan. Intinya, kurir paket pengiriman ekspres di bawah guild pedagang Yunha baru saja diserang. Mendengar hal tersebut, ekspresi Hyun Jong pun langsung mengeras sambil berkata, "Apa katamu? Kalian diserang?" Dan Do Unchan pun kembali menjelaskan, ya itu semua terjadi saat para kurir menyeberangi sungai Yangtze. Nampaknya para bajak lautlah yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Sudah 5 orang yang menjadi korban, 3 meninggal, 2 belum ditemukan. Itu adalah situasi yang serius dari sudut pandang Do Unchan dan juga Hwang Jong-i. Bagi klan hantu, mereka adalah murid yang berharga, dan bagi guild pedagang Yunha, kepercayaan mereka sebagai pedagang juga dipertaruhkan. Nah, sampai di sini Hyun Jong masih belum memahami sebenarnya apa motif para bajak laut yang tiba-tiba menyerang pengiriman ekspres. Lalu Hwang Jong-i pun kembali menambahkan, pimpinan sekte sepertinya ada 2 alasan kenapa itu bisa terjadi. Pertama, karena paket pengiriman ekspres sudah mulai terkenal, hampir setiap orang mengetahuinya. Apalagi yang mereka kirim bukanlah barang-barang biasa. Lalu yang kedua, itu semua karena wilayah yang dijangkau oleh paket pengiriman ekspres sudah meluas ke berbagai wilayah. Memang bagi klan hantu, menyeberangi daratan adalah yang paling mudah bagi mereka karena memiliki kecepatan di atas rata-rata. Tapi ada beberapa wilayah yang mengharuskan mereka untuk menyeberangi sungai agar menghemat waktu. Ya, setidaknya saat ini itulah satu-satunya cara bagi kurir pengirim paket ekspres untuk bisa mengirimkan paketnya tepat waktu. Karena jika harus memutari pulau, maka mereka akan sedikit terlambat dan pengiriman paket ekspres tidak akan berguna jika paket yang dikirimkan datang terlambat. Jadi, permasalahan terbesar saat ini adalah nampaknya para bajak laut akan terus mengincar
pengiriman paket ekspres dari Guild Pedagang Yunha. Memang mereka telah memberikan kompensasi kepada para pengirim yang kehilangan hartanya. Tapi jika terus begini, maka Guild Pedagang Yunha bisa saja bangkrut karena kompensasi yang mereka berikan nilainya berkali-kali lipat dari benda yang mereka kirimkan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hyunjong berkata, "Jadi, apa yang kalian inginkan dari Gunung Hua?" Lalu, Do Unchan pun kembali berkata, "Pimpinan sekte, tolong bantu kami. Ada alasan kenapa kami pada akhirnya terjun pada bisnis ini. Itu semua karena kami mempercayai Gunung Hua dan kami pun yakin Gunung Hua akan selalu ada di belakang kami." Dan Hyunjong pun langsung memberikan jawabannya. Pertama, ia berkata, "Sejujurnya, aku tidak terlalu paham terhadap bisnis dan aku juga tidak yakin haruskah melanjutkan bisnis ini dengan resiko yang begitu besar." Mendengar hal tersebut, tentu saja awalnya Hwang Jong-i sempat berpikir mungkin saja pimpinan sekte akan memutuskan hubungan kerjasama ini. Tapi untungnya tidak. Hyunjong kembali menegaskan, namun apapun kondisinya, Gunung Hua tidak pernah melepaskan teman-temannya, yang mana saat ini Guild Pedagang Yunha dan juga klan hantu adalah teman dekat dari Gunung Hua. Itulah kenapa pada akhirnya Hyunjong memutuskan tetap akan membantu mereka apapun resikonya. Tentunya itu membuat Hwang Jong-i dan juga Do Unchan senang. Tapi ini masih belum keputusan final karena Hyunjong masih harus mendiskusikannya dengan para penatua dan juga murid-murid. Keduanya nampak tidak masalah dengan hal tersebut. Tapi setelahnya, Do Unchan meminta kepada pimpinan sekte untuk bisa bertemu dengan naga ilahi Gunung Hua. Awalnya, Hyunjong terkejut dengan permintaan tersebut, tapi ia juga tidak bisa menahan mereka. Jadi Hyunjong pun meminta seorang murid untuk membawa keduanya kepada Chungmyun. Namun, pimpinan sekte juga sudah bisa membayangkan bagaimanakah reaksi Chungmyun setelah mendengar cerita dari Do Unchan ataupun Hwang Jong-i. Oleh sebab itulah, Hyunjong kembali berkata, "Tapi bawa beberapa murid lainnya sebelum kalian pergi." Mendengar apa yang dikatakan oleh Hyunjong, baik itu Do Unchan dan juga Hwang Jong-i pun memikirkan hal yang sama. Sepertinya ia sama sekali belum berubah, benar-benar konsisten. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.